Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para al-ahibba, sahabat lil jami' yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berada di tengah kota Bursa yang di dalamnya ada makam hijau atau orang nyebutnya juga dengan Yesil Turbe. Yesil itu adalah hijau dalam bahasa Turki, dan turbe itu adalah turbah dari bahasa Arab, yaitu makam. Dan kita nanti akan melihat Yesil Turbe, sebuah makam dengan arsitektur yang sangat mempesona. Dalam papan informasi yang ada sebelum masuk ke makam, maka tertulis di situ tiga bahasa, ada yang menggunakan bahasa Turki, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu maktub di sini Dharih Yesil, artinya kuburan atau makam Yesil. Yesil itu artinya hijau. Dharih itu makam, Yesil maka makam hijau, atau bahasa Turkinya Yesil turbah ya. Turbe, Yesil Turbe. Turbe itu turbah, artinya dharih atau makam, Yesil itu hijau. Tamma bina'uhu min qibali jalbi Sultan Muhammad. Dan di arsitektori atau al-muhandis al-mi'mari itu Haji Awad Basha, dan yang melukis atau naqashin Ali ibni Ilyas Ali wa Muhammad al-Majnun. Makam yang berada di tengah kota ini adalah monumen sejarah yang didedikasikan untuk sultan yang sangat terkenal waktu itu, yaitu Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Awwal, atau bahasa Turki Mehmet Al-Awwal. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sultan Mehmet Al-Awwal dan beberapa keluarganya yang waktu itu memerintah pada abad ke-15. Makam yang dirancang, diarsitektori oleh Haji Ifas Pasha ini tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk jatuh cinta pada keindahan dan keagungan struktur ini. Kalau teman-teman atau al-ahibba memasuki Yesil Turbe, maka akan terpesona dengan interiornya. Dinding-dindingnya dihiasi ubin keramik hijau dengan warna-warna yang cerah. Hijaunya mungkin berbeda-beda. Kita lihat di sini dindingnya hijau, latarnya hijau, lantainya hijau, makam-makamnya hijau, semuanya seperti dipoles dengan warna-warna hijau dengan berbagai variasinya. Indah sekali dan cukup mengagumkan. Di tengah ruangan utama terdapat makam Sultan Mahmud I yang terbuat dari marmer hijau. Ini dengan tulisan yang nanti akan saya jelaskan tulisannya. Kemudian tulisan dengan ukiran yang cukup rumit dan berlapis emas memberikan nuansa kekayaan dan kemuliaan. Selain Sultan Mahmud atau Muhammad I, maka ini juga menjadi tempat peristirahatan keluarga dari beliau. Di kuburan itu, salah satu kuburan tertulis hadzal marqad al-munawwar al-madja al-mu'attar madfin sultan al-a'zam al-khan al-aqram al-iftikhar salatin al-alam nasir al-ibad wa amir al-bilad wa dafi' zulm wal fasad. Dan di sisi lainnya tertulis Al-Ghazi Al-Mujahid As-Sultan Muhammad bin Sultan Al-Maghfur Abi Yazid bin Marat Khan Taghamadullah Ridwanahu wa askanahu Firdaus Jananahu tuwfiya fi syahri Jumadil Awal sana 24 wa 800. Itu tertulis beberapa kalimat. Kemudian kita lihat nanti di dinding-dinding itu tertulis, ada yang وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار. Rasulullah bersabda, orang beriman itu tidak mati tetapi berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu yang tertulis di dinding-dinding dari Turbe Yesil ini. Dan salah satu makam yang lainnya
tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada dua panel yang digantung pada bingkai kayu di dalam makam hijau itu. Di atas jendela dinding kanan dan kiri berdampingan dengan dinding mihrab. Pada dinding yang bersebelahan dengan mihrab, sebelah kanan terdapat sebuah ayat dari kitab suci Al-Quran. Ala inna nasrullah qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Itu diambil dari ayat yang artinya sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Diambil dari surat Al-Baqarah ayat 214. Dan pintu masuk ditutup dengan lemari besi. Kita lihat tadi gambar dan nanti ada gambar berikutnya berbentuk setengah kanopi. Saya coba raba ukiran dinding pintu itu. Sungguh teringat bagaimana Haji Awad Pasha merancangnya. Dan pintu mausoleum itu atau turba yasil dihiasi dengan ubin iznik dengan pola bunga biru, putih dan kuning. Pintunya terbuat dari kayu dan diukir dengan presisi dan penuh dengan seni. Sepintas saya berpikir ini bukan hanya makam, tetapi ini adalah karya berharga untuk memberikan bukti bahwa sejarah kemakmuran itu benar-benar ada dan indah. Tomb of Celebi ini atau Turbah Mahmed di Bursa ini bukan tempat sesembahan atau pengabulan doa. Ia adalah makam tapi memiliki banyak keunikan. Ia seperti memberi kabar bahwa inilah arsitektur yang khas dari Kesultanan Utsmaniyah. Struktur bangunan yang cukup indah ini memberikan gambaran kepada kita, pengetahuan kepada kita bahwa seni Islam itu sangat luar biasa, yang mencerminkan keindahan dan keahlian seni arsitektur masa lalu. Kemudian dekorasi kaligrafi dan ornamental kaligrafi yang sangat rumit dihiasi dengan dinding-dinding, pintu masuk dan elemen-elemen arsitektur lainnya. Ornamen yang geometris dan floral juga digunakan untuk meningkatkan keindahan dan estetika bangunan. Makam hijau ini atau orang nyebutnya dengan yesil turba yesil seperti hadiah pada seseorang yang telah berkorban dan berjuang untuk rakyatnya. Ia dibangun untuk menghormatinya dan memperingati kontribusinya. Ada 9 orang yang dikebumikan di tempat ini. Yang pertama adalah Sultan Muhammad Al-Awwal. Kemudian yang kedua Mustafa ibnu Sultan Muhammad Awwal. Kemudian Mahmud ibnu Sultan Muhammad Al-Awwal. Kemudian Yusuf ibnu Sultan Muhammad Awwal. Saljuk Khatam ibnatu Sultan Muhammad Al-Awwal. Dan Siti Khatun atau orang nyebutnya dengan Safiyah ibnatu Sultan Muhammad Awwal, putrinya. Yang kedua tadi putrinya dan beberapa anaknya. Yang berikutnya Aisyah Khatun ibnatu Sultan Muhammad Al-Awwal dan Hafsah Khatun ibnatu Sultan Muhammad Awwal dan Dabah Khatun merupakan murabbiyatul atfal, yaitu yang merawat anaknya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan pengetahuan terkait dengan turba yesil atau orangnya menyebutnya dengan makam hijau yang ada di tengah-tengah pusat kota Bursa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah. Wallahu musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.